Iran adalah biang kerok dari segala kerusuhan di dunia. Karena apa, teman-teman? Iran ternyata menutupi proyek nuklirnya selama ini. Nah, ini akan menjadi catatan. Selama Iran tidak dinetralkan, maka tidak akan ada yang namanya perdamaian di muka bumi. Dan ini adalah bukti sejarah berjalannya waktu. Iran atau Syiah Rafidhah ini melahirkan berbagai macam konflik di dunia, terkhusus di negara Teluk. Segala konflik yang terjadi pasti ada kaitannya dengan Syiah Rafidhah. Karena apa? Mereka ini berusaha untuk berkuasa di muka bumi, menggulingkan kekuasaan Sunni. Untuk apa? Merealisasikan ajaran dendam mereka. Ajaran dendam, ajaran kebencian kepada sahabat dan kepada seluruh umat muslim Sunni di dunia. Iran is the most destabilizing country in the region and the world. And that we are speaking of Iran that has been recruiting militias here in the Middle East, and Saudi Arabia and the Gulf have been at the forefront of receiving these destabilizing practices of the Iranian regime, whether in Yemen through the Houthis, whether in Hezbollah in Yemen, in Lebanon, and also before when they were supporting the butcher Bashar al-Assad, etc., and all the other militias in Iraq. So the Iranian regime hasn't been shy on telling the people that we are there to export our revolution, and it's actually in their constitution. Perhatikan baik-baik, teman-teman. Kata Ustadz Adi Hidayat, mereka ini di dalam kitab-kitab mereka, di dalam keyakinan mereka, kelak mereka ini harus berkuasa di Jazirah Arab. Untuk apa? Menduduki Mekah, Madinah. Dan ini sudah pernah mereka laksanakan di zaman kepemimpinannya Khomeini. Mereka pernah menteror Arab Saudi dengan membawa senjata api, dengan membawa bahan peledak ke Mekah. Namun, aksi itu digagalkan, para teroris Syiah Rafidhah ini ditangkap dan dipulangkan. Perhatikan baik-baik. Banyak sudah upaya teror mereka di Mekah, Madinah yang digagalkan. Kenapa? Mereka punya visi misi untuk menguasai negara Arab ini. Nanti ketika mereka berkuasa di negara Arab, mereka akan mengedotense Nabi Muhammad SAW, mengedotense Ali bin Abi Thalib. Edo Tensei no Jutsu. Subete o shiru mono tachi. Lihat akal mereka ini, ajaran dendam mereka, ajaran konyol mereka. Kenapa Nabi Muhammad SAW harus dibangkitkan? Karena apa? Karena mereka ingin mengkisos, menyiksa Umar, Abu Bakar, Utsman yang telah merebut kekuasaan Ali. Menurut dongeng mereka, fitnah mereka, sampai lahir ajaran dendam ini. Jadi ini bukan ajaran main-main ini. Syiah ini bukan ajaran main-main. Ini ajaran yang sudah sesat menyesatkan, melahirkan kebencian dan dendam. Saking bencinya mereka, saking dendamnya mereka, mereka tepuk-tepuk dada sampai nangis. Pukul-pukul kepala sampai botak kepalanya itu. Dipukul pakai pedang begini-begini. Jalan melata di lantai. Wallah, law khayyaruni baina Karbala wal Jannah laqadartu Karbala. Ya, menganggap tanah Karbala lebih afdol daripada tanah surga. Sehingga apa? Mereka mandi tanah dari Karbala. Wallah, law khayyaruni baina Karbala wal Jannah laqadartu Karbala. لأن كربلاء أفضل من الجنة. هل تعلم أنه جاء في الروايات أن أهل الجنة يعملون مظاهرة عاجدة راجدة وسيظاهرون يريدون أن يخرجوا من الجنة يرجعوا كربلاء. Kenapa? Mereka menganggap, teman-teman, bahwa surga tidak lebih mulia daripada
Karbala. Surga ada di bawah Karbala. Ya, di mana ada surga, Karbala di atasnya. Ini menurut keyakinan mereka. Ajaran ngaco ini. Ajaran ngaco, ajaran konyol, ajaran teroris ini. Dan ini sudah dibela-bela di Indonesia, diagung-agungkan. Perlu dihalau ini. Nah, kembali lagi pada pembahasan. Arab Saudi sudah memberikan penekanan bahwa biang kerok kerusakan, biang kerok ketidakstabilan dunia, biang kerok ketidakstabilan perdamaian di dunia adalah adanya Syiah Rafidah atau rezim Iran ini. Apa buktinya? Israel berperang di Gaza dengan siapa? Dengan Hamas. Rakyat Muslim Sunni di Suriah berperang dengan siapa? Dengan Hizbus Syaiton, dengan Bashar Assad, dan juga dengan siapa? Garda Revolusi Iran. Di Yaman, rakyat Muslim Sunni berperang dengan siapa? Dengan Syiah Houthi. Di mana-mana ini, peperangan selalu dengan Syiah. Selalu dengan Syiah. Jadi Syiah adalah bentuk terorisme yang benar-benar nyata di dunia ini. Nah, dan kita menggarisbawahi di sini teman-teman. Selama ada Syiah, banyak di Indonesia ini, banyak ulama-ulama yang menyatakan bahwa selagi Gaza, Palestina dipegang oleh Syiah Rafidah, maka tidak akan pernah merdeka. Tidak akan mungkin negara yang dulunya pernah dibebaskan oleh Umar bin Khattab akan dimerdekakan oleh pembenci Umar bin Khattab. Di depan kita mereka seolah-olah moderat, tapi di belakang kita mereka mengkafirkan kita semua dan menghalalkan darah kita, harta kita, istri-istri kita, anak-anak kita untuk mereka lakukan apa saja. Membunuh, memperkosa, memutilasi, mengubur hidup-hidup dan lain sebagainya. Dan itu mereka lakukan di Suriah. Sampai pada 8 Desember mereka harus angkat kaki dari Suriah karena Suriah merdeka atas campur tangan Arab Saudi dan Amerika. Dan perhatikan teman-teman, perhatikan ya baik-baik. Selama Gaza ini dikuasai oleh Hamas, yaitu kaki tangan dari rezim teroris Iran, maka selamanya Gaza tidak akan merdeka dan akan hancur sehancur-hancurnya. Tapi perhatikan, ketika Suriah ada campur Arab Saudi di sana, merdeka, teroris diusir. Dan akhirnya mereka membangun kekuatan militer, membangun kembali negaranya tanpa konflik. Dan semua karena apa? Karena Arab Saudi melakukan gerakan yang secara cerdas dengan hubungan diplomatik ke Amerika. Nah, dan itu juga berusaha untuk Arab Saudi lakukan di berbagai macam kesempatan. Arab Saudi, kerajaan Arab, mengungkapkan di depan halayak bahwa kita harus mencari solusi dua arah untuk memerdekakan Palestina tanpa konflik. Tapi Iran cinta konflik. Iran akan terus-terusan berkonflik sampai akhirnya mereka berkuasa di dunia, menteror seluruh dunia. Musuh dunia, Iran ini musuh dunia. Nah, Amerika bersahabat dengan Arab Saudi. Untuk apa? Untuk hubungan ekonomi dan pertahanan. Ya, kedua negara ini menjalin hubungan yang erat sehingga apa? Apapun yang disampaikan oleh Arab Saudi ke Amerika selalu disupport. Salah satunya untuk mendukung kemerdekaan Suriah. Kenapa teman-teman? Amerika ini ada di peringkat teratas. Kalau orang Indonesia menganggap Amerika ibunya Israel. Iya betul. Amerika adalah orang tuanya Israel. Betul. Amerika bosnya Israel. Betul. Sangat-sangat betul. Saya menyatakan betul. Nah, ini akan menjadi kesempatan emas bagi Arab Saudi untuk melobi bosnya Israel untuk apa? Memerdekakan Palestina. Donald Trump is keen to add Saudi Arabia to his Abraham Accords, normalizing relations with Israel. Not at the moment, say the Saudis, indicating a two-state solution with Israel and Palestine is more important. We want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. Tapi apa? Hamas di sana tidak mau memerdekakan Palestina, tetap mau perang, menteror Israel. Akhirnya Israel menteror juga Gaza. Akhirnya apa? Hancur teman-teman. Gazanya hancur dan tidak mau berdamai. Mereka sampai kapanpun Iran ini selama mereka masih berkuasa, mereka akan terus menebarkan kebencian, dendam, pertumpahan darah dan teror ke seluruh dunia. Mereka punya rudal saja sudah menteror, apalagi punya nuklir. Nah, wajar saja pihak kerajaan Arab untuk menekan Amerika melucuti persenjataan Iran agar tidak menteror dunia lagi. Diingat itu baik-baik. Nah, melihat dekatnya Arab Saudi dengan Amerika, harusnya ini menjadi tolak ukur bagi warga Konoha untuk mendukung gerakan Arab Saudi di dalam memerdekakan Palestina tanpa konflik. Kenapa? Ketika Amerika sudah diambil hatinya oleh Arab Saudi, tinggal perintahan kepada anak buahnya, ini Amerika nih, kepada Israel. Stop konflik, kita selesaikan permasalahan ini dua arah. Selesai urusan. Tidak mungkin Israel berani melawan Amerika. Gak bakal mungkin. Dan Arab Saudi pintar teman-teman. Arab Saudi cerdas. Dan Arab Saudi smooth, halus
di dalam berhubungan diplomatik memerdekakan beberapa negara yang tengah berkonflik dengan Syiah. Salah satunya Suriah. Dan kita lihat sendiri, ya, perjuangan Arab Saudi ini selalu dihalangi oleh Iran untuk memerdekakan Palestina. Dengan apa? Hamas selalu berulah. 7 Oktober itu bukti. Mereka membunuh ribuan warga Israel. Setelah itu mereka masuk ke Gaza. Akhirnya Gaza yang dibantai. Alasannya apa? Mencari hama di sana. Jadi mau sampai kapanpun, apabila Gaza masih dikuasai oleh rezim Iran teroris, tidak akan pernah merdeka. Karena memang tidak akan ada kemerdekaan. Yang ada apa? Kehancuran apabila di tangan mereka.